Kita semua, kita akan melanjutkan bacaan For the Bible kita dari Yesaya 38 sampai Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya 38 ini masih berlanjut ceritanya mengenai Hizkia. Saudara, kalau dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11, kita flashback kembali bahwa Hizkia ini adalah seorang raja yang menjauhkan segala bukit-bukit pengorbanan. Artinya Hizkia ini hidup dekat dengan Tuhan. Dan cerita yang luar biasa dari Hizkia selain kesembuhannya adalah bahwa pada waktu Yerusalem dikepung oleh Sanherib, ya, sehingga dia datang ke Ka'bah, dia menangis kepada Tuhan, dia berkabung. Dan akhirnya Tuhan menjawab doanya seperti yang di pelajaran kita pada hari kemarin, bahwa bukan mereka yang berperang, tapi Tuhan yang berperang terhadap bangsa Asyur di bawah kepemimpinan Raja Sanherib. Nah, pagi ini ceritanya mengenai Hizkia. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Situasi yang dihadapi oleh Hizkia ini ngeri. Ya, di mana di tengah-tengah kejayaannya dia sakit, ya, dan Nabi Yesaya membawa pesan bahwa dia akan segera mati. Saya pikir kalau saya di tempatnya pun pasti akan menghadapi depresi yang luar biasa. Dan hebatnya Hizkia ini, di tengah-tengah depresinya, sakitnya, depresi oleh karena berita yang dibawa oleh Yesaya, dikatakan dalam firman Tuhan, dikatakan bahwa Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan dengan sangat. Hizkia sanggup melembutkan hati siapa? Tuhan. Ini peristiwa yang sangat luar biasa, ya, yang dialami oleh Hizkia. Dan akhirnya Tuhan memberitahukan kepada Yesaya dengan cepat, kembali kepada Hizkia, katakan bahwa dia punya usia ditambah berapa tahun? 15 tahun. Dan satu fenomena alam yang terjadi adalah bahwa bayang-bayang pada penunjuk matahari itu mundur berapa langkah? 10 tapak kemana? Ke belakang. Ini yang luar biasa. Ya. Hizkia meminta tanda dari Tuhan. Jika memang kalau matahari maju itu biasa, tapi kalau matahari mundur itu luar biasa. Maka Hizkia meminta tanda supaya Tuhan memberikan tanda bahwa dia akan sembuh dengan matahari itu mundur berapa? 10 tapak ke belakang. Dan akhirnya dia sembuh. Dan dia menyanyi, memuji bersyukur kepada siapa? Kepada Tuhan. Ayat 20. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami. Di mana? Di rumah Tuhan. Ini sama seperti Mazmur pasal 23. Ya, aku akan diam di rumah Tuhan seumur seumur hidupku. Tapi saudara, cerita mengenai Hizkia dibaca oleh mereka yang dari mana? Babel. Fenomena alam. Ya, fenomena alam yang dibaca oleh orang Babel, dan mereka mendengarkan bahwa kesembuhan daripada Hizkia ini adalah kesembuhan yang sangat luar biasa, sehingga akhirnya Raja Babel itu mengutus utusannya untuk bertemu dengan dengan Hizkia. Seharusnya Hizkia ketika datang itu orang-orang dari ini kan orang-orang kafir nih. Harusnya yang dia lakukan adalah dia ceritakan bagaimana besarnya kuasa Tuhan terhadap dirinya sehingga dia menjadi sembuh. Tapi yang dilakukannya adalah dia menunjukkan seluruh isi perbendaharaannya kepada orang-orang dari Babel. Ya, hartanya, rumahnya, istananya. Bahkan yang lebih luar biasanya lagi adalah dia mempertontonkan keindahan Ka'bah itu dan segala perkakasnya kepada orang-orang dari mana? Dari Babel. Dan akhirnya Tuhan bilang sama Yesaya,
kau pergi kembali kepada siapa? Hizkia. Katakan kepadanya bahwa satu kali kelak nanti bangsamu akan diapa? Ditawan oleh karena hal ini. Dan hebatnya, ini dia. Ayat 8, Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau apa? Ucapkan itu. Tetapi dalam hatinya dia berkata, asal ada damai dan keamanan seumur apa? Hidupku. Hizkia menjadi raja yang egois di akhir hidupnya. Dan kita nggak tahu, contoh seperti Hizkia, siapa tahu pada akhir hidupnya dia melakukan hal seperti itu. Tuhan kasih dia panjang umur yang harusnya dia menciptakan kemuliaan Tuhan, tapi yang diciptakan adalah kemuliaan dirinya. Bahkan yang lebih hebatnya, terserahlah itu nanti. Yang penting di zaman saya apa? Aman. Ini kan berbahaya. Ini kan apa? Berbahaya bagi siapa? Bagi keturunannya. Sehingga pada akhirnya mereka ditawan kemana? Di pasal 40. Mereka ditawan kemana? Ke Babel. Dibawa ke Babel. Ditawan di sana. Ya bersyukurlah. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego dan teman-teman dari keturunan raja. Mereka bisa bekerja di mana? Di istana. Tapi ini kan sesuatu hal yang tidak enak hidup dalam penawanan itu. Tidak enak. Semua dia apa? Diatur. Bagaimana mereka hidup di negara mereka. Ya, begitu makmurnya mereka diberkati oleh Tuhan. Tetapi oleh karena hal yang ini yang dilakukan Hizkia, pada akhirnya Babel mempunyai suatu ide bahwa mereka akan menyerang Yerusalem dan menawan serta membawa perkakas-perkakas itu kemana? Ke Babel. Dan itu terjadi. Nubuatan tidak pernah salah yang Tuhan berikan kepada siapa? Para kita. Itulah sebabnya di sini dikatakan bahwa keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Ya, seperti ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk apa? Untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ayat 9, hai Sion pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu. Jangan takut, katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu apa? Itu Allah. Di tengah-tengah pembuangan mereka, Tuhan tidak pernah meninggalkan meninggalkan mereka. Dan pada akhirnya setelah 70 tahun, mereka dikembalikan ke tanah kelahiran mereka. Pelajarannya baik kita pada pagi hari ini adalah bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tetap harus bersandar sepenuhnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan janganlah menjadi manusia yang egois di dalam di dalam hidup ini. Biarlah kita boleh bersatu, kita boleh bersama-sama di dalam pekerjaan ini, menyelesaikan pekerjaan ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Inilah pelajaran yang bisa saya sampaikan. Tuhan berkati kita.